Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 0,70% ke angka 5035. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca sirada ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama kaca analisa hari ini adalah saham Indi. Saham Indi pada perdagangan hari ini ditutup turun 4% lebih ke harga 710. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 2 bulan terakhir ini Indi masih bergerak sideways dan terlihat masih gagal naik di atas resisten di EMA 50. Coba kita zoom, bisa kita lihat kemarin memang Indi sempat naik 5% lebih dan berada di atas garis EMA 50. Tapi yang selalu saya jelaskan ke teman-teman, apabila naik di atas garis EMA 50 tetapi candle masih berada dalam garis EMA 50 atau 150, kita masih belum bisa bilang break. Kita harus tunggu keesokan harinya. Dan untuk kasus Indi ini, pada hari ini terlihat Indi mulai turun kembali. Jadi terkonfirmasi belum break. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada penurunan 4% ini. Sedangkan asing dalam 3 hari terakhir ini terlihat mulai masuk melakukan akumulasi. Walaupun akumulasi yang dilakukan tidak terlalu besar. Dari data yang kita dapat, sebenarnya Indi masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi masih akan bergerak dalam range harga, resisten di sekitar harga 725 dan support saat ini berada di sekitar harga 650. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading sebaiknya hanya swing trade dan paling aman tunggu Indi turun menyentuh daerah support di harga 650 dan rebound baru teman-teman entry. Selanjutnya saya menganalisa saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 3.140. Dan dari data dan dari grafik ini bisa kita lihat saat ini Telkom telah turun di bawah garis EMA 50. Dan berpeluang untuk turun menuju support kuatnya di harga 3.000. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan ada cenderung mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini melakukan distribusi dengan jumlah besar. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat 3 hari terakhir ini asing juga melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dibandingkan dengan akumulasi yang dilakukan dari tanggal 2 dan tanggal 4 sampai tanggal 4, dari tanggal 5 sampai tanggal 9 distribusi yang dilakukan di atas 200 jutaan. Jadi sangat besar jika dibandingkan dengan akumulasi yang dilakukan. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Telkom lebih berpeluang untuk turun kembali menuju support kuatnya di harga 3.000. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham Telkom di harga atas, selama masih bertahan di atas support kuat ini saham ini masih layak untuk di hold. Tapi apabila support kuat ini terlewati, maka Telkom akan mulai downtrend untuk jangka pendek dan berpeluang untuk turun menuju support di harga 2.500 di sekitar daerah sini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saya tidak menyarankan untuk entry pada saham Telkom saat ini. Jadi apabila teman-teman ingin investasi atau membeli saham Telkom, amati saja saham ini, tunggu sampai
arahnya jelas mau downtrend atau mau sideways, baru teman-teman entry. Apabila masih sideways, teman-teman bisa tunggu di harga 3000. Saat rebound, teman-teman boleh entry dan sebaiknya hanya swing trade. Tapi apabila sudah mulai downtrend, teman-teman tunggu di harga 2500. Apabila saat menyentuh atau mendekati harga 2500, Telkom mulai rebound kembali, baru teman-teman entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham Adro. Saham Adro pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1180. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Adro telah berhasil naik di atas garis resisten di EMA 150. Dan teman-teman harus ingat, walaupun saat ini berada di atas garis EMA 150, bentuk candle yang terbentuk masih kurang bagus. Karena shadow-nya masih sangat panjang dan bisa dibilang ini semua bentuk doji. Dan sebelumnya juga Adro sempat naik di atas garis EMA 150 dan bentuknya juga hampir mirip. Badan candlenya masih kecil sehingga belum bisa kita konfirmasi dan keesokan harinya mulai turun kembali. Ini juga kita harus tunggu pada perdagangan keesokan harinya. Apabila besok Adro masih naik disertai candle yang solid dengan bentuk badan candle yang besar, baru bisa kita konfirmasi Adro telah berhasil break dan resisten kuat ini. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini Adro masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk akumulasi saham Adro dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Adro layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Karena apabila besok terkonfirmasi berhasil break, maka Adro berpeluang untuk naik menuju target terdekat di sekitar harga 1350. Di sekitar daerah sini. Dan untuk teman-teman yang sebelumnya menonton video analisa saya pada saham Adro, saya sudah menjelaskan selama Adro masih bertahan di atas garis support di EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena untuk jangka menengah masih ada peluang untuk naik menuju target di harga 1500. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Adro, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini masih belum perlu melakukan take profit maupun cut loss. Karena peluang untuk naik masih sangat besar. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham Sril. Saham Sril pada perdagangan hari ini ditutup turun 4% ke harga 192. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 1 minggu ini Sril naik lumayan tinggi. Dan selama seminggu sebenarnya kenaikannya sudah lebih dari 25%. Dan jika kita perhatikan di grafik, sebelumnya Sril bergerak sangat downtrend. Dan setiap kali berusaha break dari resisten di EMA 50 selalu gagal, setelah itu mulai turun. Dan 1 minggu terakhir ini Sril telah berhasil break dari resisten di EMA 50 dan hari ini sempat berusaha break dari resisten di EMA 150 dan gagal. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 4% ini. Kita ganti ke Sril. Dari data ini bisa kita lihat pada penurunan 4% ini bandar melakukan distribusi dengan jumlah besar. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing hanya melakukan akumulasi pada tanggal 8 dan 5 kemarin pada saat kenaikan tinggi. Dan jumlah akumulasinya juga tidak terlalu besar. Jadi hari ini saat penurunan bandar melakukan distribusi dan asing juga melakukan distribusi. Sekarang kita akan coba pelajari pada saat kenaikan tanggal 5 dan tanggal 8 kemarin apa yang dilakukan bandar. Jadi sekarang coba saya cek. Ini data broker summary. Coba kita ganti ke tanggal 8 dulu. Bisa kita lihat pada saat tanggal 8 kemarin pada saat kenaikan hampir 15%, bandar melakukan akumulasi. Jadi pada saat kenaikan ini bandar melakukan akumulasi bukan distribusi. Dan coba kita ganti ke tanggal 5.
pada saat tanggal 5 ini juga terlihat bandar masih melakukan akumulasi. Jadi kenaikan 2 hari terakhir ini bukan jebakan. Dan penurunan hari ini memang bandar sudah mulai melakukan distribusi. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Sril di sekitar garis EMA 50, besok boleh take profit apabila Sril masih melanjutkan penurunan disertai adanya distribusi. Tapi apabila besok Sril masih turun tetapi bandar masih melakukan akumulasi, saham ini masih layak untuk di hold. Karena kenaikan 2 hari terakhir yang tinggi ini bandar melakukan akumulasi. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Sril, sebaiknya tunggu Sril terkena pullback mendekati garis EMA 50 dan rebound baru teman-teman entry. Dan untuk teman-teman yang mau investasi pada saham Sril, karena memang saham Sril bagus untuk investasi. Karena secara fundamental Sril banyak positifnya. Karena menghasilkan APD dan baju-baju tentara untuk diekspor. Jadi apabila dolar naik pun pendapatan Sril akan meningkat. Itu yang membuat banyak investor yang suka mengkoleksi saham Sril. Padahal untuk secara teknikal jika kita lihat Sril tidak cocok untuk ditradingkan saat pada penurunan tajam ini. Dan secara volume juga bisa kita lihat Sril sebenarnya tidak terlalu liquid. Dan kebanyakan kenaikannya sering digoreng oleh bandar. Tapi karena fundamentalnya bagus, kita tidak bisa bilang ini saham gorengan. Dan 2 hari terakhir kenaikan ini juga disertai adanya akumulasi. Jadi setahu saya ini bukan jebakan. Dan penurunan hari ini masih wajar karena sudah menyentuh garis resisten kuat di EMA 150 dan bandar sudah untung lumayan banyak. Jadi mereka melakukan take profit sementara sekaligus untuk membuang penumpang gelap yang ikutan membeli saat kenaikan kemarin. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di harga bawah dan pingin hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Karena secara tren saat ini juga sudah mulai bergerak ke atas. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, walaupun masih gagal break, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham Sril akan bergerak sideways. Jadi tidak bergerak downtrend lagi. Selama masih bertahan, teman-teman hold saja. Peluang untuk naik menembus resisten EMA 150 masih terbuka besar apabila teman-teman fokusnya investasi. Tapi untuk teman-teman yang mau trading, swing trade saja, beli di sekitar daerah support di EMA 50, saat gagal break, take profit, tunggu lagi di daerah support. Tapi apabila berhasil break, teman-teman hold saja karena akan sangat uptrend untuk kedepannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.